Halo, balik lagi sama gue Joko. Udah lama nggak bikin konten. Eh, gue pengen ngajak belajar bareng-bareng nih untuk jadi full stack web development. Bukan berarti gue udah jadi full stack web development ya. Kita belajar bareng-bareng untuk bisa jadi full stack web development. Nggak tahu nantinya di ujungnya akan kerja di perusahaan atau kita jadi freelancer gitu ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan aja. Ada variables. Dan di sini gue coba apa fokusin ke bahasa pemrograman yang kira-kira relate ke industri. Berdasarkan diskusi gue dengan teman-teman ya. Ada JavaScript, PHP, Java, C Sharp, dan Rust. Sebelum kita ke bahasa itu, kita coba untuk lihat video nih. Videonya lumayan bagus juga. Kita coba review gitu ya. Hi, Video ini dari Coding with S. Stefania. Judulnya adalah What is a Variable? Programming Basics. welcome back to my channel. Now let's talk about a concept that is fundamental for programming and computer science, the concept of a variable. What is a variable? When you write your computer program, you will be working with data, a set of values, right? But you will need a way to store that data temporarily while the program is running. So you can Nah, dia ini ngejelasin kalau data itu harus ditaruh di satu tempat yang temporary atau sementara ketika pemrograman kita itu berjalan gitu ya. reuse these values and store them in memory. Well, that is exactly what a variable is for. A variable is a name that we assign to a location in our computer's memory, where we can store a value to use it in our program. So it's basically a name that we're going to assign to a particular location where the value will be stored. And we can use that name throughout our program. Let's see. Let's think of the variable as a box. It's not really a box in reality, but let's think of it as a box where we are going to store the value. When we define the variable in our code and the program is running, we will have the value stored inside that variable. And then, if we need to use it, we can just use the name of the variable in our program and we will get the corresponding value. And if we need to, we can also update the current value with a new value. So we can update the value whenever we need to while the program is running. What is actually Wait, sebelumnya variabel jadi box itu jangan dibayangkan bahwa oh berarti sisi kanannya itu disebut dengan variabel, sisi atasnya disebut dengan value. Kayak gitu ya. Jadi dia ini ngejelasin bahwa variabel itu seperti box. Jadi box itu kita beri nama, namanya itu yang disebut dengan variabel. Nah, si box itu kan bisa diisi kan seperti box. Pada umumnya kita bisa isi sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang kita isi ke dalam box kita sebut sebagai value. Gitu maksudnya ya. happening behind the scenes is that the variable is storing the value, right? But the value is actually being stored in a particular location in our computer's memory, temporarily while the program is running. So our program knows where to go to find that value. And then we can retrieve it from memory whenever we need to, whenever we use the name of the variable. The variable actually holds the location of the value, okay? It holds the location so we can go there, fetch the value, and then use it in our program. For example, let's say that right here we have a program with multiple lines of code, and right here we are using the variable multiple times. Let's think of these blue boxes as the variable. Right here we have our computer's memory, and whenever we use the name of the variable, we will be getting that value from memory. And of course, the value can be updated, so it's not necessarily the same value at all of these lines of code. Seperti tadi ya, kalau si variabel ini dia akan disimpan dia termasuk data yang sifatnya volatil atau dia disimpan di tempat sementara. Jadi bukan suatu tempat yang sifatnya involatil gitu. Nah, sehingga dengan adanya volatilitas yang tinggi, dia tuh mudah untuk diubah.
Nah, di sini kita juga tahu ya bahwa variabel itu akan disimpan dalam RAM atau Random Access Memory. Nah, kalau seandainya dia disimpan di RAM atau Random Access Memory, maka ketika variabel kita banyak atau value yang ada dalam variabel itu besar, ya dia akan memakan kapasitas dari Random Access Memory kita. Jadi kalau kadang-kadang kita melihat bahwa ada suatu pemrograman dia membutuhkan RAM yang tinggi, ya berarti dia memiliki data yang besar yang harus diolah, kira-kira gitu ya. And that is the basic concept of a variable. Remember, it's a way to store a value temporarily while the program is running. This is how we can define a variable in JavaScript. We write Nah, ini dia ngasih contoh untuk JavaScript ya. Jadi ada banyak bahasa pemrograman ya, dan seperti tadi kita sebutin di awal, bahwa kita akan coba untuk fokus di beberapa bahasa pemrograman yang cukup relate dengan kondisi di industri gitu kayak. Ada JavaScript, ada PHP, ada Java, ada C# dan ada Rust. Nah, itu adalah kira-kira lima bahasa yang cukup relate di industri khususnya di Indonesia. the keyword let, followed by a space, the name of the variable, an equal sign, and then the value that we want to assign, that we want to store. And we end the line with a semicolon, which are optional in JavaScript but highly recommended. We can also use the keyword var instead of let, or use the keyword const instead of let or var. Each one of them has slight differences, and I will cover their differences in a Nah, kita coba cek dulu ya. Pertama JavaScript. Nah, gue di sini pakai biasa referensinya ada Web3 Schools. Kita bisa lihat nih variabel dari JavaScript tuh ada var, ada let dan ada const. Nah, ini ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Cuman dalam prakteknya biasanya kita menggunakan let dan const. Nah, si let ini biasanya digunakan untuk bisa mengubah data di dalamnya. Kalau const dia enggak ya gitu. Oke. Nah, ini contohnya nih kalau misalnya kita bikin var x sama dengan 5, var y sama dengan 6. Berarti ini tuh y-nya itu bernilai 6 gitu ya. Nah, sehingga var z sama dengan x tambah y, ya x tambah y, value x ya. Jadi x itu nanti akan mengubah ke nilai dari x, dan y itu akan mengubah ke nilai dari y-nya tadi, 5 tambah 6. Maka z itu nanti nilainya adalah 11 gitu ya. Di sini ada nih ya, stores the value 11, 11. Nah, ini ada note kan ya, catatannya. The var keyword was used in all JavaScript code from 1995 sampai 2015. Ini biasanya digunain sampai 2015 itu. Nah, sampai akhirnya ada let dan const yang dia itu ditambahin di JavaScript 2015. Nah, jadi var itu hanya digunakan atau digunakan untuk browser yang lama gitu. Memang tadi seperti yang beberapa kali gue diskusin ke teman-teman gue ya, kalau let dan const ini sudah cukup sebenarnya untuk ngegantiin var ya. Let-nya tadi itu ngegantiin var. Ini const 5, const y sama dengan oke, sama seperti tadi ya 11. Nah, ini bikin mix atau campuran gitu ya. Const price 15, const price 26, price 26, let total sama dengan price 1 tambah price 2 ini jadi 11. The two variables price 1 dan price 2 are declared with the const keyword. There are constant values and cannot be changed. Jadi nggak bisa diubah nih. Kita nggak bisa misalnya bawanya lagi const atau price 1 sama dengan jadi 7. Itu nggak bisa. Nah, seperti aljabar ya. Itu. Nah, itu tadi variabel ya. Jadi kita kalau di JavaScript kita biasanya gunain 3 jenis ini nih. Tapi karena var ini cukup old gitu, udah lama gitu ya. Gue nggak bisa bilang ini deprecated juga ya. Pasti ini ada penggantinya lah, let ini. Jadi ada kekurangannya sih var ini. Boleh sambil di search sendiri ya, var ini kekurangannya apa. Jadi pasti sesuatu itu kalau diganti karena dulunya sebelumnya itu si var ini ada kekurangan gitu.
Kita coba lihat ke PHP atau PHP. PHP variables dia agak sedikit beda ya. Variable are containers for strong information, storing information. Nah, dia nggak pakai apa var, let, const gitu ya. Dia pakai simbol dolar atau sign ya, tanda dolar gitu. Tanda dolar X sama dengan 5. Tanda dolar Y sama dengan John. Ya udah, tinggal kalau ketika kita panggil ya dia akan menghasilkan 5 dan John gitu. Yang misalnya gini ya, dolar txt sama dengan string w3schools.com, titik koma jangan lupa. Kemudian kita echo string I love dolar txt, nanti akan muncul ini nih. Akan muncul ini, jadinya I love w3schools.com tanda seru. Munculnya akan seperti itu gitu ya. Nah, ini untuk tambahan juga ya. The following example will produce the same output as the example above. Jadi ini tuh menghasilkan sama juga kayak di atas. Cuma dia agak sedikit beda ya. Ada simbol titik. Simbol titik ini sebenarnya seperti penjumlahan gitu. Tapi penjumlahan string ya. Jadi nggak ngejumlahin nilai gitu. Beda kalau begini nih. Dia hasilnya akan sum of the two variables. Jadi dolar X ditambah dolar Y nggak akan dijumlahin 5 tambah 4 9 hasilnya. PHP is a loosely typed language. Loosely ya, jadinya terbebas. In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data types the variable is. PHP automatically associates data types to the variable, depending on its value. Since the data types are not set in strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. Nah, dia itu bisa diganti-ganti ya dengan mudahnya, jadi nggak perlu nggak bakal bikin error gitu. Maksudnya gini, misalnya const tadi ya, const tapi const A sama dengan string 6 itu berkemungkinan besar akan error karena kan const itu dia harus angka gitu ya. Nah, PHP supports the following data types tadi ya. Oke, tapi kita nggak fokus ke sana. Kita cuma mau ngeliat nih, gimana sih cara ngebikin variable di PHP tadi ya, pakai dolar aja dia, sesimpel itu. Kita pindah ke Java misalnya. Oke. Nah, si Java dia punya sedikit perbedaan ya. Nah, dia ada tipe-tipe variabelnya, ada string. Ini S-nya besar ya, string, integer, float, char, booleans. Jadi dia variabelnya ngedeklarasi tipe datanya sekaligus gitu ya. Misalnya gini, string name. Berarti si variabel name ini memiliki tipe data string. Dia nggak pakai kayak tadi tuh let. Si let itu bisa keisi apa string, bisa keisi juga integer gitu. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini contoh integer, berarti dia nanti angka, nah ini akan error nih kalau dimasukin string gitu karena kan awalnya integer, dia akan error nanti. Nah, begitu juga boolean. Boolean ini ya kalau ketika kita masukin harus true atau false. Float number. Nah, itu tuh variabel, cara bikin variabel di Java juga agak beda ya. Beda ya dengan PHP tadi yang pakai simbol. JavaScript yang tadi punya keleluasaan. Kemudian kita coba untuk lihat ke C Sharp. C Sharp dia mirip-mirip kayak Java. Dia mirip-mirip kayak Java. Cara bikinnya juga begitu juga ya. Memang dia cukup mirip sih. Integer, double, char, string. Nah, bedanya dia stringnya S-nya kecil ya. Bold. Nah, ya seperti tadi ya, string name sama dengan John. Bedanya kalau misalnya kita mau ngecetak ini dia pakai console.println name. Kalau dia kan nggak pakai console.println ya, system.out.println. Beda tuh. Udah beda tuh ya. Kayak gitu jadi mirip ya seperti Java, cuman dia mungkin apa namanya tipenya beda-beda nih. Kalau ini kan integer, double, char, string, bold.
Kalau yang tadi kan dia string, S-nya besar tuh udah beda. Integer, float, char boleh. Kemudian kita coba untuk melihat nih ke Rust gitu ya. Nah, di Rust nih menarik nih, dia ada mute, ada let aja, ada mute juga. Ada let, ada mute. Ada let dengan ada let mute. Mutable artinya itu bisa diubah ya. Let mute berarti dia bisa diubah. Kalau let aja, let X misalnya, yang nggak bisa diubah. Sesimpel itu sih Rust. Let dan mute ya. Kalau tipe data di dalamnya, karena gue juga masih belajar sih sebenarnya. Kalau gue sih ngelihatnya, gue ngeduganya ya, ini tuh mirip kayak JavaScript. Cuman dia tuh bedanya ada mute dan nggak mute. Kalau dia tambahin mute, berarti ada bisa berubah tuh datanya. Kayak tadi tuh, kayak var dan let gitu. Var dan let dan cons. Jadi kalau let doang, itu seperti cons. Kalau let mute, itu seperti let gitu. Gitu loh. Nah, oke, coba kita selesaiin dulu ini. Instead of let or var. Each one of them has slight differences, and I will cover their differences in a video on the channel. So stay tuned for more information on these differences. But either one of these options is valid. Okay, usually we write let unless there is a specific reason to use var or const. So this would be the most frequent syntax for defining a variable in JavaScript. This is an example. We write let followed by the name of the variable, an equal sign, and then the value. In this case, we have a string with the content Nora. So we will be storing that string in memory, and we can use this value whenever we need to by using the name of the variable in our program. Great, so that is the basic concept. Tadi dia ngejelasin tentang tiga ya. Jadi dia fokus sekali dengan JavaScript. Oke. Whenever we need to by using the name of the variable in our program. Great, so that is the basic concept of a variable. Thank you for watching. If you like this video, please. Oke. Nah, dari tadi kita kan coba untuk fokus ya kalau JavaScript, PHP, Java, C Sharp, dan Rust. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bahasa pemrograman bareng-bareng. Nah, gue coba untuk memanfaatkan AI. Jadi gini ya, AI boleh digunakan, tapi AI itu digunakan sebagai sahabat kita yang cerdas. Jadi kita bisa bertanya dan diskusi dengan sahabat kita. Hasil diskusi gue nih dengan AI, gue bisa dapetin nih ada 5 bahasa pemrograman yang tadi gue fokusin dengan deklarasi variabelnya. Misalnya ada JavaScript, dia ada let, const, var. Nah, tergantung pada tipe variabel. Contoh penggunaannya misalnya let x sama dengan 5, const name sama dengan John. Nah, nanti tapi John ini nggak bisa diubah ya. Oh, berarti yang tadi gue keliru ya. Jadi si const ini bisa diisi bukan hanya angka, tetapi bisa juga string, tapi stringnya itu nggak bisa diubah gitu ya maksudnya berarti. Oke, sorry. Kemudian ada yang kedua adalah PHP atau PHP ini. Nah, dia menggunakan simbol ya, dia memang agak beda sendiri ya. Pakai dolar, terus diikuti nama variabel. Dolar X sama dengan 5, dolar name sama dengan John. Udah, gitu aja. Java dia pakai tipe data plus nama variabelnya. Misalnya tadi tipe datanya string, S-nya besar ya. String S-nya besar. Kemudian spasi namanya misalnya my name sama dengan string. Misalnya tadi Nora. Atau ini contohnya integer X sama dengan 5. String name John. Nah, kemudian di C Sharp juga sama seperti Java. Cuma bedanya nih ya kita lihat ya. Stringnya besar, S-nya besar. String yang ini S-nya kecil gitu. Nah, beda lagi dengan Rust. Rust ini tipe data juga, nama variabel. Gunakan let atau let mute untuk variabel yang bisa diubah. Tadi ya, let mute variabel yang bisa diubah. Misalnya let x sama dengan 5, let name sama dengan John, let mute y sama dengan 10. Ini dua-duanya tipe data. Ini nggak ada tipe data sebenarnya. Oke, ini let x sama dengan 5, berarti ini nggak bisa diubah nih 5-nya. John-nya juga nggak bisa diubah. Tapi ketika dia let mute y sama dengan 10, maka 10-nya ini bisa diubah gitu maksudnya. Penjelasan singkatnya ya. Oke, sampai di situ dulu kita belajar variabelnya.
Tadi ya, kita bakal fokus ke JavaScript, PHP, Java, C Sharp, dan Rust. Kita yang ringan-ringan aja, yang penting kita ngerti dulu. Kita nggak langsung praktek gitu ya. Kita ngertiin dulu, pahami dulu. Oke, ternyata ada berbagai bahasa pemrograman dengan teknik penulisan variabel yang beda-beda. Kalau tadi, seperti yang dijelaskan oleh Stefania, bahwa variabel itu seperti box. Kita agak seperti kita analogikan seperti box yang dia akan mengisi yang dia bisa diisi oleh sesuatu yang kita sebut dengan value. Box itulah kita beri nama, misalnya boxnya adalah box mainan, maka value yang di dalamnya kemungkinan besar adalah mainan. Itu, nah mainannya apa kita nggak tahu, misalnya apakah boneka atau tembak-tembakan misalnya atau mobil-mobilan dan sebagainya. Oke, paling variabel sampai situ dulu. Jangan bosen-bosen nih, kita bakal lanjut terus dan mudah-mudahan bisa konsisten sih. Gue minta doanya aja sih, mudah-mudahan sehat lah untuk bisa ngelanjutin kontennya. Mudah-mudahan konten ini bisa manfaat. Thank you.